Persija! Oke, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Persija dimanapun berada maupun fans sepak bola manapun. Hari ini saya Bung Ferry mau ngajak ngobrol-ngobrol. Mumpung Liga lagi seri pertama lagi berhenti, kita coba ngobrol-ngobrol sama salah satu dedengkot kali ya yang bikin gawean ini gitu. Jadi kita mau ajak ngobrol-ngobrol dengan Pak Lukita. Ya, Iya. Saya manggilnya apa nih Pak? lu kita aja boleh. Lu kita aja Iya. ya. Bapak saya lihat lahirnya di Bandung. Bandung. Sama orang Bandung Pak. Oh, Bandung juga? Tapi saya cuma numpang lahir doang. Ya nggak apa-apa. Tapi dianggap orang Bandung. Iya. Bapak lahir di Bandung dan besar di Bandung. Ya kuliah di Bandung, tapi setelah itu kerja di Jakarta, pindah-pindah sampai balik lagi ke Bandung lagi. Sampai sekarang di Jakarta lagi. Oh, kalau saya benar-benar numpang lahir Pak. Ya setelah itu pindah ya. Pak, sebelum ngobrolin mengenai Liga, Bapak sebelum di PT Liga nih, apa Pak? Sebelumnya apa memang di sepak bola apa gimana? Kalau sepak bola, dari kecil saya senang sepak bola. Oh, Karena iya. suka dibawa bapak saya ke stadion kan waktu kecil. Persib. Oh iya. Bapak saya betul-betul bobotoh. Jadi saya waktu kecil digendong-gendong kalau nonton gitu kan ke stadion Siliwangi waktu itu. Sampai akhirnya sampai detik sebelum ke LIB pun saya penggemar bola lah gitu. Iya. Jadi saya selalu nonton Liga 1. Terus terang saya lebih senang Liga Nasional daripada Liga luar gitu kan. Gitu. Oh iya, kenapa? Menarik aja. Oh iya. Belum mapan gitu kan, masih banyak yang harus dibentuk kan gitu. Kalau Liga luar, mana yang disuka? Klub Klub Real Madrid lah. Oh, Real Madrid. Ya, gitu. Kalau saya sekarang ini lebih suka Liga Indonesia karena waktu nontonnya sesuai dengan ini kita. Ya, jamnya. Kalau yang lain kan kadang-kadang malam sekali, terlalu betul. malam gitu. Setuju. Jadi agak-agak susah nyesuaiinnya. Ya. Nah ini kan seri pertama Liga 1 udah selesai. Tapi banyak sebetulnya di kalangan supporter tuh nanya-nanya. Ya. Gitu. Yang paling pertama ditanya tuh sebenarnya sistem bubble. Yang Ya. dimaksud sistem bubble itu apa sih Pak sebetulnya? Ya, ini karena kondisi pandemi saja Pak Bu Ferry. Jadi tadinya kan main normal, home and away, satu kota ke kota lain. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kita semua tarik ke Pulau Jawa. Satu, kalau dengan kondisi normal, kondisi home and away seperti biasa, itu sudah yakin tidak diizinkan Liga jalan. Jadi salah satu proposal yang membuat Liga diizinkan adalah bubble to bubble. Bubble artinya memang kita semi karantina di satu titik di mana klub datang ke satu tempat akomodasi itu hotel misalnya. Setelah itu kita cek kalau oke, setelah itu dia akan menuju stadion. Itu pun kita cek, di stadion pun kita cek sampai pulang kembali. Jadi memang sistemnya sudah begitu terangkai ketat gitu Pak. Karena setiap poin itu dipantau oleh Kemenkes. Jadi target kita waktu itu jangan sampai ada yang terkena COVID. Dan itu sudah berhasil kita lakukan di Piala Menpora waktu pramusim. Iya. Tapi memang setelah itu kita mau main Liga 1 tahun 2020, 21-22 ini terkendala lagi karena waktu itu ada varian Delta yang begitu dahsyat. Kita tahu lah. Iya. Teman-teman banyak yang kena, ada yang meninggal banyak, sehingga ditunda lagi. Tapi kita propose lagi, akhirnya tanggal 27 Agustus bisa kick off Liga 1. Dan sekarang berjalan sampai seri 1 sudah selesai. Alhamdulillah zero juga, karena memang kita betul-betul fokus di urusan protokol kesehatan. Iya, sampai saya lihat bola aja kalau keluar. Ya, itu lucu juga. Sebenarnya banyak yang juga yang ini kan kritik gitu, ngapain bola itu memang berlebihan gitu. Ya, padahal itu memang ada aturannya dari FIFA. Oh iya. Jadi kita juga waktu ada beberapa orang yang kita kirim juga ke salah satu pertandingan AFC itu dilakukan itu, kita ikut aja gitu. Ada beberapa titik yang malah kita lebih ketat. Misalnya sampai pembagian terakhir Piala Menpora itu tidak boleh ada pelukan atau apapun kan di panggungnya. Gitu, oh iya, malah di sana ada, gitu. Ya betul. Tapi kita laporkan semua ke Federasi Asia itu yang ke AFC dan mereka mengacuin jempol sih.
Jadi sebetulnya kita sudah melakukan apa yang dilakukan orang lain dan kita menambah juga wacana, termasuk kemarin ada dari Liga Jepang juga banyak diskusi dengan kita, ya kita sudah oke lah katanya gitu. Tapi gini, liga kita kan boleh dibilang kalau dibandingkan beberapa negara Asia, liga kita yang paling terlambat. Ya. Nah, itu kenapa tuh? Ini mungkin masalah kalau kitanya siap, Bung Ferry ya, tapi pemerintah mungkin belum yakin aja dengan karena satu sisi pemerintah Indonesia maupun menurut saya negara yang lain juga sama, itu masih gagap lah menghadapi COVID kan. Negara Indonesia dari segi geografisnya juga tidak memungkinkan untuk dikunci titik tertentu kan, karena begitu banyak pintu masuknya. Dan kita lihat memang varian-varian yang baru juga masuk ke Indonesia dan ternyata memang dampaknya cukup besar. Nah ini pemerintah kelihatannya, kalau saya lihat sudah berhasil sekarang menangani COVID, malah jadi rujukan negara lain. Iya. Dan buat kita sih, kita apresiasi lah di sini bahwa nggak apa-apa liga nggak jalan, yang penting masyarakat Indonesia sehat. Karena keselamatan tetap nomor satu. Keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat tetap nomor satu. Memang setahun setengah kita tidak main liga ini berat buat insan sepak bola atau stakeholder. Iya. Klub ngos-ngosan. Buat supporter juga berat. Supporter juga kan, wah nggak tahan nih kapan sih, udah kita beberapa kali meyakinkan pemerintah, Pak bola dijalanin bisa nambah imun loh gitu kan. Memang belum ada buktinya, tapi kalau orang nonton sesuatu yang menggembirakan itu kan menjadi nambah imun, saya kira. Dan saya yakin dengan adanya liga kemarin itu mungkin ya salah satu faktor Indonesia berhasil menangani COVID, itu aja. Ya mudah-mudahan benar seperti itu loh, karena biar bola jalan terus gitu. Iya, jadi happy kan orang di situ. Jujur aja saya ini penggemar Persija, tapi pertandingan-pertandingannya bahkan Liga 2 pun saya tonton gitu. Nah itu, Liga 2 sekarang kan oke kan? Iya, heboh. Ya. Lebih banyak hebohnya. Nah, penentuan seri pertama 6 pertandingan. Terus seri kedua ada 5 pertandingan. Itu memang nanti akan terus begitu, tiap seri ada beberapa pertandingan lagi, evaluasi apa gimana? Jadi yang kita propose ke pemerintah, kita sebut fleksibilitas tempat pertandingan. Kebetulan, dan kita juga memang mungkin dianugerahi yang di atas, pada saat kita mau kick off di DKI, Jabar, Banten itu levelnya turun kan. Padahal waktu mau kick off bulan Juli itu levelnya mungkin 5. Terus turun ke 4, kita belum boleh main. Pas kita mau main betul, turun ke level 3. Jadi menurut saya ada blessing juga itu dari atas. Sehingga daerah yang kita mainkan di seri 1 sudah menurun levelnya. Di daerah Jawa Tengah kan belum waktu itu. Sekarang turun gitu. Sekarang turun kan. Pas kita mau main di Jawa Tengah. Jadi memang jadi sebetulnya kebetulan ya. Ada kebetulan mungkin perencanaan kita dan niat baik kita semua. Misalnya sepak bola saya lihat semuanya semangatnya bagus gitu. Turun juga, dan sekarang malah di Jawa Timur ada beberapa yang level 1. Nah, satu, kenapa kita harus pindah? Satu hal mengurangi kejenuhan juga. Satu titik pemain bola juga kalau main di situ-situ terus seperti mungkin bosan lah gitu kan. Kita geser, dan kita kenapa harus break, karena biar mereka kembali ke keluarganya dulu. 1 bulan setengah kan mengibatkan juga rindu mungkin sama keluarganya atau sama anaknya. Break, kita main di Jawa Tengah, harus fair juga. Yang tadinya klub banyak di daerah Jakarta dan Jawa Barat, Banten harus merasakan dong. Yang klub di Jawa Tengah yang tidak ketemu keluarganya, mungkin kalau berada di Jawa Tengah, klubnya orang Jawa Tengah bisa sekali-sekali ketemu lah, tapi tetap protokol kesehatan. Nah, penentuan seri itu juga dilihat dari ini dong, stadion, hotel gitu. Pasti. Jadi pemerintah mungkin tidak ikut campur urusan stadion, tapi kita ingin main di stadion yang sudah terverifikasi dari segi infrastrukturnya, lampunya memadai nggak, dari segi keamanannya, karena jangan sampai tempatnya terbuka. Kalau terbuka mengakibatkan ada penonton. Jadi harus stadion yang memang tertutup. Dari segi akses juga tidak membuat misalnya mengganggu daerah sekitarnya. Karena kita harapkan stadion itu pasti, walaupun di level PPKM-nya level 4 atau 3, stadion pasti sebetulnya levelnya mungkin 1, karena kan tidak ada aktivitas di situ. Tapi sekitarnya kan pemukiman. Jadi kalau bisa, kita yakin dengan pemerintah juga, Pak, kita main di stadion, main di pemain datang dari hotel itu datang ke stadion dengan kondisi yang sudah anggaplah clear lah. Stadionnya kita sudah
Mungkin Bu Ferry udah lihat sudah disinfektan atau dibersihkan. Malah dikunci kalau sudah di ini kan. Ruangan ini sudah kita segel semua sebenarnya. Oh, sampai segitunya. Segitu. Jadi yang masuk nggak boleh. Pada saat pertandingan baru boleh. Oke, nah sekarang seri 1 selesai. Ya. Evaluasi kan. Ya. Sejauh ini evaluasinya gimana, Pak? Kalau protokol kesehatan oke, zero. So far so good lah gitu ya. Ya. Dari segi penyelenggaraan pertandingannya sendiri, menurut saya tidak mau masuk ke ranah soal kualitas wasit atau apakah itu urusan PSSI ya. Tapi sebagai personal mungkin saya boleh juga itu mengomentari hal itu. Tapi bukan sebagai LIB lah. Misalnya contoh banyak kritik wasit masih kurang bagus katanya gitu. Ya mungkin saya juga melihat dari titik-titik tertentu. Saya malah mencoba tuh berdiri di bench gitu, melihat gimana sih cara kerja wasit gitu. Ternyata memang tidak mudah menjadi wasit gitu. Kita kan nonton dari atas, bisa 3 dimensi kan melihat titik tertentu. Wasit itu bekerja di bawah gitu kan sama dengan pemain. Kadang-kadang juga sulit melihat sudut-sudut tertentu. Tapi itu memang tapi itu bukan berarti harus dimaklumi. Tugas wasit memang harus jeli di situ. Jadi itu evaluasi yang kita laporkan semua. Kondisi-kondisi yang apapun dari netizen kita kumpulkan, kita report ke PSSI sebagai yang punya kewenangan di situ. Dan itu saya lihat sih PSSI sudah mulai mengevaluasi soal pertandingannya ya. Kalau soal setiap klubnya menarik menurut saya karena ada yang sudah draw kalah terus menang lagi naik lagi ke atas. Jadi masih baru 6 weeks berarti kan masih dinamis lah di sini. Kalau kualitas pemainnya jujur mungkin pemain udah 1,5 tahun nggak bertanding ketat seperti ini kan. Mungkin kalau Menpora kan kayak main sprint aja gitu. Kalau di Atletico ini kan kita harus main maraton nih. Tapi kelihatannya masih main sprint nih. Menurut saya pribadi ya. Banyak yang cedera, banyak yang mungkin kaku mainnya karena udah lama nggak bertanding seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan jadi lebih bagus. Kalau saya ngeliat Persija nih, klub saya nih Persija. Banyak menampilkan pemain muda, tapi ternyata bukan cuma Persija. Waktu Persija ketemu Persipura, itu boleh dibilang perang pemain anak muda. Betul. Banyak sekali dan ternyata tim-tim lain juga banyak. Muka-muka baru. Kebalikan kalau kita nonton Liga 2, itu malah pemain dari Liga 1. Pemain seniornya banyak di situ ada. Beto ada di situ, gitu kan. Terus si Sandi Sute juga di situ, si Ferdinand Sinaga. Nah ini menurut Bapak gimana nih tantangannya? Ada suatu hal yang menarik. Jadi kita bicara Liga 2-nya. Ini seperti mereka punya gairah baru kan. Adanya para pesohor masuk ke Liga 2, artinya punya daya tarik nih sepak bola ini di dunia bisnis mereka. Dan mau nggak mau mereka punya target mungkin main ke Liga 1 kan. Tentunya untuk bermain di Liga 1 harus siap dengan atmosfer di Liga 2 yang mungkin gitu ya. Rata-rata sama kualitasnya, paling tidak mereka naiklah minimal setengah level atau 1 level dengan memainkan pemain Liga 1. Dan ini menarik sih gitu. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa kan belum tahu nih. Apakah ini menunjukkan betul nggak kalau pemain Liga 1 atau yang senior main di Liga 2 itu menaikkan performance kan? Kan di sepak bola ini semuanya serba abstrak nih, kita tahu lah ada satu klub yang pemain muda tapi malah melejit, ada yang pemainnya cukup ini malah nggak berperformance biasa saja misalnya gitu kan. Itu kan harapan masyarakat jadi terekspektasi, pemain muda berarti jangan berat banyak misalnya gitu. Ternyata malah bagus. Ada yang pemainnya bagus-bagus, ekspektasi bisa cepat malah enggak, itu juga mengecewakan misalnya gitu. Kayak di Persija tuh banyak memang pemain bagus, tapi kan tetap belum pentas. Karena pengalamannya belum banyak. Kalau di kita tuh kan ada Taufik yang sekarang dipanggil timnas, ada Dwiki, tapi mereka pernah ngerasain kompetisi U21. Nah kalau sekarang mayoritas dari akademi langsung naik ke senior karena kompetisi U21 ini juga kan belum jalan. Nah, terus kembali lagi soal Persija. 3 kali seri nih Persija, wah ngejek rame. Terus akhirnya menang, terus kembali lagi seri. Ketika saya lihat Persija ternyata 5 kali tanding dapatnya jadwal yang main 8:30 malam semua. Kalau saya tanya ke dokter, kalau main malam ternyata nggak bagus buat kondisi fisik. Itu mungkin yang membuat
beberapa pemain Persija mainnya nggak optimal perform, secara fisik. Performnya ketika babak kedua menit 50 apa gimana mereka udah mulai menurun. Nah ini fair nggak sih Pak? Karena ada tim yang ntar main malam, main sore, main jam 7, main setengah 9 gitu. Kalau kita 5 kali berturut-turut. Jadi Bung Ferry, menyusun jadwal kita sekarang nggak hanya LIB yang menyusun. Jadi setiap minggu malah kita propose ke pemerintah gimana keamanan, izin. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang anggaplah kurang menguntungkan ya. Tapi di sisi lain kita harus perhitungkan juga kondisi keamanan. Kalau mainnya siang seperti apa? Itu kan ada analisa Kaptibmas misalnya gitu. Kalau ada apa-apa menangani siang, sore, malam seperti apa. Jadi ini mohon bersabarlah, kondisi ini memang kita evaluasi lah seri 1 ini, termasuk masukan. Memang kita sering mendapat surat resmi lah dari klub, tolong dipertimbangkan kembali berbagai hal. Kita juga ada beberapa yang sudah kita akomodir lah, bukan berarti kita tutup mata. Gitu. Juga dari broadcast melihat, karena ini masalahnya gini, Liga 1, Liga 2 sekarang main bisa dibilang hampir barengan nih. Iya. Ini tidak mudah melangsungkan 1 atau 2 kasta liga di mana dimasukkan ke dalam satu channel TV yang sama. Kita mungkin tahu ya bahwa yang menghandle broadcasting kan satu perusahaan kita ini. Beda lagi kalau kita punya channel khusus Liga 2, Liga 1 itu mungkin ya terserah, tinggal cari peminatnya siapa kan gitu. Tapi saya lihat sekarang kita coba satukan dulu biar standarnya minimal sama gitu kan gitu. Dan itu kembali bahwa soal jadwal kenapa beda-beda. Misalnya Persija dapat malam terus. Kalau dilihat keseluruhan tidak begitu juga. Menurut saya ada beberapa yang sore juga kan jam 18. Tapi itu menjadi masukan buat kita lah ke depannya. Saya sih kemarin gitu ngeliat di Jackmania komplain 3 kali seri. Tapi ternyata ada di klub-klub lain juga supporternya mulai bergerak ketidakpuasan terhadap kinerja tim. Di Arema, di Persebaya, Persib Bandung gitu. Tapi setelah seri pertama berakhir, tetap aja papan atas ternyata orangnya masih itu aja. Bali, Bayangkara, PSIS, Persija gitu. Jadi memang mungkin kondisi yang dialami semua klub sama kali ya, karena persiapan secara kualitas seperti gimana nih? Personal ya Pak, karena saya LIB kan tidak berhak membicarakan yang sifatnya betul masalah teknis mungkin. Personal sih saya lihat klub-klub, anggaplah klub besar nih, 5 besar ini memang lagi mencari bentuk juga gitu kan gitu. Tapi bentuknya mulai kelihatan menurut saya, dan ini bagus dengan adanya di papan atas. Mungkin hanya Persibaya kan agak di tengah gitu kan, tapi yang lainnya kan di atas. Tapi mungkin ekspektasi supporter ini yang saya lihat, ya mungkin Bung Ferry juga sama, inginnya menang terus kan? Iya, karena juara Piala Menpora kan banyak gitu. Tapi ini bola kan, kita tahu bola ini ada menang, ada seri, ada kalah. Dan nggak tahu kenapa, saya sih merasa meyakini bola ini permainan Tuhan lah gitu. Karena apapun hitungannya bisa beda hasilnya, ya kan Pak? Mau dipakai statistik apapun, pakai data-data yang cukup rumit, algoritma diutak-atik belum tentu juga gitu. Makanya kadang-kadang prediksi-prediksi ini menarik gitu kan gitu, karena hasilnya bisa berbeda dari yang ini. Nah, klub-klub besar ini yang mungkin ya harus seri 1 jadilah bahan evaluasi gitu kan. Tapi di sisi lain supporter juga harus sabar menurut saya. Kita sama-sama baru main lagi setelah 1,5 tahun nggak ada. Memang semangatnya kan menggelora nih. Tapi mari kita sama-sama sabar, karena liga ini bisa dijalankan dengan kerja keras semua pihak. Bukan PSSI saja, bukan LIB saja, klub juga. Kalau disebut suruh bergerak kan, mobil dalam kondisi yang porak-poranda di jalannya juga kan pasti banyak yang reot-reot, ada yang bunyi-bunyi nih. Mungkin sekarang kondisinya seperti itu. Mesti sabar, supporter sabar, kita perlu dewasa gitu. Memang di sini perlu sifat kepemimpinan lah, yang mengademkan situasi, bukan hanya pemimpin supporter lah misalnya, tapi juga masing-masing anggotanya juga mesti lebih wise, lebih dewasa, sabar lah. Kalau kita tidak sabar, liga bisa dihentikan. Itu yang kita khawatirkan. Sejujurnya mungkin saya anggap aja saya yang paling sedih kalau liga berhenti.
begitu kita kerja keras untuk menjalankan liga, ternyata dihentikan hanya gara-gara ulah supporter yang mungkin bukan asli supporter mungkin gitu kan. Kita nggak tahu ada siapa nih yang di belakang ini. Berhenti untuk menaikkan lagi pasti sulit. Di sini kita sebut ada 112.000 yang terlibat di Liga 1 ini sama Liga 2. 112.000 yang aktif betul. Itu bisa kehilangan pekerjaannya lah. Kan pemain bola sama dengan pegawai bank, harus kerja, harus dapat gaji, dapat uang untuk menghidupi keluarganya, dan ini juga ekonomi Indonesia. Jadi mari kita sama-sama bangunlah gitu di sini sepak bola yang sehat dan baik.